keluarlah kata-kata 3 bulan itu. Ya, ini kalau ditambah lagi, selamanya juga nggak apa-apa. Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Ini adalah lanjutan dari live streaming Kak Adibal sore ini. Ya, Kak Adibal membahas tentang skors Wulan Permata di live seru. Wah, kira-kira kenapa ya Kak Adibal bilang seperti itu? Yuk simak videonya. Selamat datang di Sutrisna Dede Info Artis. Kali ini Kak Adibal membahas tentang skors Wulan. Awalnya cuman berminggu-minggu, tapi akhirnya Kak Adibal mengucapkan 3 bulan dan mungkin selamanya katanya. Dan ini dia penjelasan live streamingnya. Selamat menonton, semoga terhibur. Tadinya saya itu cuman menggertak aja gitu loh. Tapi ternyata memang banyak juga orang yang memang mendukung Wulan untuk Wulan lagi. Ternyata banyak juga kayaknya orang yang mendukung untuk ya udah nggak usah didengerin Adibal itu, gitu ya. Terus kemudian ya udah gitu. Saya kemudian ya udah Discord deh gitu. Saya kan tidak bilang berapa lama tadinya. Maksud saya siapa tahu seminggu 2 minggu ada perubahan apa, ya udah nanti kita berbaikan. Oh ternyata makin menjadi ya. Baik itu artisnya maupun para pendukung yang membabi buta itu makin menjadi, makin pamer-pamer bahwa seolah-olah nggak ada, kita juga aman kok gitu. Maksudnya menunjukkan bahwa ya kan kalau bicara Wulan itu dari zaman belum live juga itu aman-aman aja kok ya. Banyak bunda-bundanya juga yang memang bantuin dia gitu. Cuman yang saya heran itu adalah begitu ada satu kesalahan yang ingin saya benarkan, ya, itu kompak ikut nyerang saya loh. Padahal saya itu ingin yang terbaik gitu, ingin yang terbaik buat anaknya. Ayo ada masalah kita beresin atau apa, ada sanksi atau apa. Tadinya tuh rencana saya makanya saya nggak bilang berapa lamanya ya, paling mungkin 2 minggu, sebulan paling lama gitu. Tapi berkat kompor-kompor yang memang luar biasa gitu ya, menggoreng permasalahannya, postingannya, ngata-ngatain, DM apa segala macam, akhirnya kemudian keluarlah kata-kata 3 bulan itu. Ya, ini kalau ditambah lagi, selamanya juga nggak apa-apa. Nggak, saya tidak dirugikan kok dengan itu ya. Justru kasihan anakmu, anak yang kalian sayang itu ya. Nah, kemudian ya, gitu. Saya sih hafal sama artis saya, anak saya hafal. Dia itu tidak ada masalah dengan saya. Justru yang bermasalah adalah orang-orang di belakangnya. Gitu ya. Ya, justru sikap kalian, adu domba kalian, apa kalian membuat saya itu pada akhirnya jadi kebawa. Gitu ya. Dan sayangnya anak saya tuh ada apa-apa tuh tidak ada pembelaan ke saya. Misalnya ada gini-gini ngomong lah gitu ya. Ngomong lah gitu ya. Gitu. Karena mungkin saya ngasihnya jamu ya. Yang sana ngasihnya gula. Ya, kalau saya sih pengen yang terbaik lah buat anak-anak saya ya. Karena kita nggak cukup sih kalau memang hanya bagus gitu. Di industri itu kita nggak cukup hanya bagus. Kita perlu tuh mental yang baik, perlu karya yang bagus, perlu konsisten, perlu berkaryanya juga banyak apa gitu ya. Nggak cukup lah kalau kita tuh sebagus apapun, jangankan yang baru merintis, yang sudah ngetop pun bisa tergantikan. Ya, Adibal aja bisa tergantikan kalau nggak konsisten. Kalau tidak mau terus berkarya, kenapa saya berkarya terus? Kenapa saya masih ada? Karena saya menjaga sikap-sikap saya sama orang lain, insya Allah. Dan saya juga konsisten berkarya. Kalau enggak, lewat juga Adibal. Gak usah bahas yang lain deh, bahas Adibal deh. Kenapa saya masih ada setelah puluhan tahun? Ya, karena orang tahu berurusan dengan saya itu aman. Berurusan dengan saya itu konsisten. Saya orangnya tertib. Saya orangnya disiplin. Dan saya juga orangnya rajin dan berkarya gitu.
Ya, itu yang memang saya ingin turunkan kepada murid-murid saya. Itu loh. Kalau memang itu dianggap salah, ya udah nggak usah sama saya. As simple as that. As simple as that. Halo Vindi Artika, halo. As simple as that ya. Halo Vania. Jadi kalau mengenai larangan nggak ada. Justru saya tuh memang open, terbuka. Semua saya bantu. Kayak Zainul tuh manajemennya bukan saya, jangan salah kalian. Itu manajemennya masih MNC TV, masih Star MNC TV. Terus Ram itu manajemennya itu ada Soundrich namanya. Ya. Anak-anak tuh diberikan kebebasan karena menurut Kak Adi di era sekarang justru tidak bisa kita terlalu yang kaku, terlalu mengekang nggak bisa. Kita harus banyak berkolaborasi dengan banyak pihak. Itu memang yang saya terapkan. Jadi kalau ada yang bilang terlalu banyak aturan yang mana? Nggak banyak aturannya. Gitu, ya. Gitu ya semuanya ya. Halo, ada Vania juga. Nih Vania itu juga ya. Vania itu juga salah satu murid kesayangan Kak Adi yang Kak Adi sering marahin juga dulu ya. Sering marahin dulu. Tapi apakah dia takut sama Kak Adi kadang-kadang ya Vania ya gitu. Tapi enggak murid Kak Adi iya. Ya. Kak Adi tuh memang begitu orangnya. Kalau ada apa-apa terbuka sama anak-anaknya ya. Bener ya. Vindi Artika terima kasih. Ini Vindi juara 1 bintang Pantura ya. Menurut saya kalau saya ceplos-ceplos karena saya nggak punya kepentingan. Artinya ya pengennya bantuin aja gitu loh. Ya, karena saya juga punya rezekinya sendiri. Jadi kalau memang misalnya ada anak-anak saya yang, adik-adik saya yang memang kurang atau apa, ya saya ceplos-ceplos. Ngasih tahu apa adanya, biar dia tahu. Karena apa? Karena kadang-kadang basa-basi itu menjerumuskan. Ya, betul ya Vindi ya? Vindi cantik. Jadi kesimpulannya, sepertinya saya masih 50-50. Bisa jadi tanggal 26 tuh saya rilis video klipnya dengan video klip yang sama. Bisa jadi juga saya pending. Iya. Gitu ya. Kak Pindi ultah loh, hah? Pindi ultah lo, oh happy birthday Vindi. Pindi ultah lo sekarang sama dengan Lea ultahnya. Barengan ya? Vindi ada di mana Vindi? Happy birthday Vindi. Happy birthday ya, selamat ulang tahun, panjang umur sehat. Vindi. Vindi di Lampung apa di Jakarta? Ya. Halo Yandi, wadah Yandi Laude. Apa kabar Yandi ya? Itu Yandi tuh. Puas itu dengan omong-omongan saya yang julid ya, Yandi ya. Tapi tujuannya mendidik. Ya. Oh, Zahra Afika kemarin nonton Vindi gitu. Pecat Ulan, kamu tuh ngomongnya jangan gitu loh. Emang Ulan tuh karyawan dipecat-pecat. Enggak gitu juga. Ya, saya tuh kalau sejauh ini sih saya melihat masalahnya jadi makin gimana karena ada bunda-bunda yang membabi buta, yang justru belain mati-matian gitu ya. Apa yang saya seolah-olah saya itu lagi memberikan pembelajaran sama anaknya. Kemudian ada yang di sana tuh belain mati-matian, udah lawan gitu. Sehingga anaknya kebawa. Ya, padahal tadinya tuh masalahnya hanya urusan ke Bali doang. Ini jadi kemana-mana. Ya, tadinya saya video klipnya mau saya rilis, apa. Ini jadi kemana-mana masalahnya. Ya. Ada kompornya ya, ada kompor mah di mana-mana ada kompor ya. Tapi harusnya kita
juga jangan gampang dikomporin gitu ya. Kalau saya begini bukan dikomporin, emang gaya ngomong saya begini. Tanya tuh Vindi, Vania, emang gaya ngomongnya kayak gini. Halo Karisna. Justru kalau saya ngomongnya tuh, halo Risna, halo Warian Saputra, terima kasih aku DM gak pernah dibaca. Oh gitu ya. Vania, Vania tuh bagus banget suaranya. Aneh kalau saya begitu justru. Itu bukan Adibal. Ya, saya dari dulu memang to the point. Ya, hidup ini sudah susah, jangan terlalu banyak basa-basi ya. Kecuali sama orang yang tidak kita kenal. Kalau sama orang yang tidak kita kenal, nggak apa-apa basa-basi. Ya, tapi kalau sama orang yang memang sudah deket, sudah kenal, capek basa-basi itu. Ya nggak sih? Nggak Peres kan Maka Adi? Iya, Peres itu sama klien, nggak apa-apa Peres ya, gitu. Karena klien tuh suka diperes-peresin biasanya, wah itu nggak ada masalah. Tapi kalau sama orang deket, sama murid saya, masa saya peres? Itu guru yang buruk yang begitu ya. Oh kalau Owan saya marahin itu tatapan matanya langsung kosong ya. Tapi setelah saya suruh keluar, balik lagi udah pinter dia. Owan itu cerdas loh anaknya. Cuman kalau lagi dimarahin tuh tatapan matanya kosong gitu, kayak orang ini, kayak orang lagi shock gitu deh, ya, gitu. Suka nyindir, ya tergantung aja. Kalau memang otakmu sudah negatif, saya ngomong apapun dibilang nyindir. Iya nggak sih? Orang tuh kalau udah terlalu baper, terlalu negatif, kita mau bilang apapun, tetap nggak baik. Ya nggak Bunda Mutia? Oh, Wulan Santika setuju itu ya. Mana ada kalau saya itu nggak suka sama orang terus saya bikinin album. Itu bikin album tuh emang kalian pikir murah? Emang cukup bikin album 100-200 juta? Kalau yang lain mah bawain lagu saya beli ya. Halo Bunda Jana, semalam saya ingatkan jangan jelekin Kak Adi. Iya betul Bunda Jana ini cerdas sekali, memang beda ya. Kalau orang tuh berpendidikan sama tidak berpendidikan itu beda emang pola pikirnya ya. Gitu ya, kalau buat saya sih kasihan artis Anda, kesayangan Anda ya. Bunda Sutia, saya masih 50-50 lah ya. Saya nanti pelajari sampai tanggal 20-an lah. Iya. Saya pikir ulang deh ya. Karena kejadian semalam tuh maksud saya sebenarnya mau ngasih tahu loh. Saya kemarin itu udah positif, udah dengan situasi yang ada, gitu ya. Wulan juga mungkin lagi deket sama siapa, daripada nanti Zainul itu dibully karena di video klip itu masih adegannya romantis atau apa, sementara situasinya lagi nggak enak. Kalau memang mau dirilis, saya kepikiran untuk ganti, gitu loh ceritanya. Ganti aja deh Jin gitu, nggak enak lah gitu, kesannya kayak maksain gitu dengan situasi yang ada, tetap video klipnya itu. Ya udah buang duit deh, ya buang duit aja deh. Kita sih, Kak Adi sih siap untuk syuting ulang. Ya, terus kemudian ngobrol dari hati ke hati ke Zainul, gimana Kak Adi? Zainulnya justru belain Wulan. Jangan Kak Adi, nanti kalau memang misalnya begitu, kesannya aku tuh juga nggak suka sama aku tuh kayaknya nggak baik juga sama Wulan. Kan aku sebenarnya baik-baik aja. Kita kan temen juga, masih temen atau apa. Udah aku sih nggak apa-apa. Kalaupun aku dibully, aku siap dibully. Begitu ngomongnya. Itu kan kebesaran hati. Atas pertimbangan itu, kemudian ya udah,
Kemudian saya koordinasi dengan Bunda Zain dengan Mak Susi. Kayaknya saya jadi rilis deh tanggal 26 yang lagunya Zainul gitu. Kayaknya anaknya berbesar hati, dia siap menghadapi apapun risikonya, mau dibully atau segala macam atau apa. Ya kalau anaknya siap, saya juga nggak ada masalah sih. Karena pada dasarnya saya juga tidak ada masalah sama anak yang satunya lagi. Gitu loh. Terus kemudian begitu saya bahas itu di live, langsung diserbu saya. Langsung saya dibilangnya tukang gibah. Langsung saya dibilangnya kompor. Langsung saya dibilangnya dimaki-maki. Padahal itu informasi. Saya tuh ngasih tahu loh bahwa anak-anak saya tuh alhamdulillah jiwanya udah semakin besar. Gitu. Cukup diem. Kalau diem tuh nggak bisa berkarya, Bunda. Ya. Bunda makanya nggak ini mana nih? Cukup diam. Oh, maksudnya Bunda Salsa yang diem, ya udah. Nggak apa-apa kalau Bunda Salsa yang diem ya. Kalau saya dan anak-anak yang diem, nggak makan kita Bunda ya. Orang anaknya itu, anak saya yang satunya lagi, itu masih WA-WAan kok ada saya kalau ada masalah kok gitu. Ya, cuman kompornya luar biasa kalian-kalian ini ya. Jadinya anaknya ke bawah, terus terang aja ke bawah, gitu loh. Orang semalam aja itu Lea tuh kurang deket apa sama dia itu. Ya, kalau saya sekalipun bermasalah sama mungkin sama Kak Adi atau apa, saya pikir oh mungkin dia akan datang, rumahnya deket. Datang, kagak. Kenapa? Kepengaruh pasti. Kepengaruh. Iya, kalau saya sih sebenarnya komitmen aja, konsisten aja. Nanti kita lihat setelah Lebaran, apakah kita itu memang mau lanjut atau mau udahan. Ya, dua-duanya oke kok saya, nggak ada masalah. Itu pilihan ya, nggak ada masalah juga dari saya, beneran. Tapi saya juga nggak mau kemudian tiba-tiba udah bilang begitu nanti berubah lagi, bubarin aja, nggak begitu rumusnya.